Pernahkah kalian mendengar tentang roh yang tidak bisa tenang karena dendam? Kisah ini terjadi di sebuah desa terpencil, di mana seorang pemuda mati secara tragis dan arwahnya kembali untuk mencari keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Sebelum kita mulai cerita ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita seram dan penuh misteri di channel ini. Di sebuah desa kecil yang jauh dari kota, dikelilingi oleh hutan lebat dan sawah yang membentang luas, hiduplah seorang pemuda bernama Jaka. Ia adalah anak yatim piatu yang sejak kecil hidup dalam kesederhanaan. Rumahnya hanyalah gubuk kecil di pinggir desa, terbuat dari kayu tua dengan atap jerami yang sering bocor ketika hujan turun. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Jaka tak pernah mengeluh. Ia dikenal sebagai pemuda yang rajin bekerja. Pagi-pagi buta, sebelum matahari terbit, ia sudah pergi ke ladang membantu petani, mengangkut hasil panen, atau sekadar membantu memperbaiki pagar rumah warga. Sikapnya yang jujur dan baik hati membuatnya disukai banyak orang, terutama para orang tua yang menganggapnya sebagai anak sendiri. Tak jarang, mereka memberinya makanan atau sekadar mengajaknya makan bersama. Bagi Jaka, kebaikan itu sudah cukup untuk membuatnya bertahan hidup. Namun, di balik senyumnya yang tulus, Jaka menyimpan kesedihan yang tak banyak orang tahu. Sejak kecil, ia selalu merasa sendirian. Ibunya meninggal ketika melahirkannya, dan ayahnya menyusul tak lama setelah itu karena sakit keras. Tanpa sanak saudara, Jaka tumbuh dengan mengandalkan dirinya sendiri. Ia bekerja serabutan untuk bertahan hidup. Meskipun begitu, ia tak pernah merasa iri pada kehidupan orang lain. Ia selalu percaya bahwa selama ia bekerja keras dan berbuat baik, hidupnya akan berjalan dengan baik pula. Tetapi keyakinannya itu mulai goyah ketika sesuatu yang buruk menimpanya. Di desa tempat Jaka tinggal, ada seorang kepala desa bernama Pak Surya. Ia adalah orang yang disegani, tetapi juga ditakuti. Meski di depan warga ia tampak bijaksana dan berwibawa, banyak yang tahu bahwa ia menyimpan sifat licik dan tamak. Ia selalu ingin dihormati dan dituruti, dan siapapun yang berani menentangnya akan menerima akibat buruk. Selama bertahun-tahun, ia berhasil mempertahankan kekuasaannya dengan cara yang tidak selalu bersih. Ada desas-desus bahwa ia sering memanipulasi keuangan desa untuk kepentingan pribadi. Namun, tak ada yang berani melawannya karena setiap orang yang mencoba membuka suara selalu berakhir dalam kesulitan. Jaka yang selalu jujur dan apa adanya rupanya menjadi ancaman bagi Pak Surya. Dalam beberapa kesempatan, Jaka sering berbicara lantang tentang keadilan, tentang bagaimana seharusnya seorang pemimpin tidak menyalahgunakan kekuasaannya. Meskipun Jaka tidak pernah secara langsung menuduh Pak Surya, kata-katanya seringkali menyentil hati nurani banyak warga. Beberapa orang bahkan mulai mempertanyakan kepemimpinan Pak Surya. Hal ini membuatnya khawatir. Ia takut Jaka akan semakin mendapatkan simpati warga dan suatu hari bisa menggoyahkan posisinya sebagai kepala desa. Maka, diam-diam ia mulai merencanakan sesuatu untuk menyingkirkan pemuda itu. Suatu hari, harta kepala desa yang disimpan di lumbung belakang rumahnya dikabarkan hilang. Kabar itu menyebar dengan cepat di seluruh desa. Warga berkumpul di balai desa, berbisik-bisik penuh kecemasan. Mereka tahu betapa berharganya harta itu bagi kepala desa. Tak butuh waktu lama, Pak Surya muncul dengan wajah merah padam dan suara lantang. Seseorang telah mencuri hartaku. Dan aku yakin pelakunya ada di antara kita, katanya sambil menatap tajam ke arah para warga. Orang-orang saling berpandangan, mencoba menebak siapa yang berani mencuri dari orang paling berkuasa di desa itu. Tiba-tiba, salah satu warga berkata, "Bukankah hanya Jaka yang miskin di desa ini? Siapa lagi yang mungkin mencuri jika bukan dia?" Tuduhan itu datang begitu saja, tanpa bukti, tetapi cukup untuk menyalakan api kecurigaan di hati semua orang. Pak Surya tersenyum dalam hati. Rencananya berjalan dengan mulus. Ia kemudian berpura-pura termenung sebelum akhirnya mengangguk. Bisa jadi, katanya, seolah masih mempertimbangkan. Jaka memang anak baik, tapi siapa tahu mungkin kesulitan hidup telah membuatnya khilaf. Dengan hanya kata-kata itu, seluruh desa mulai memandang Jaka dengan curiga.
Jaka yang sejak tadi mendengar pembicaraan itu segera maju ke depan, wajahnya penuh kebingungan. "Aku tidak mencuri apapun, Pak," katanya dengan suara bergetar. "Demi Allah, saya tidak pernah menyentuh harta itu." Namun, kata-kata Jaka tak lagi berarti. Warga sudah telanjur percaya pada tuduhan yang dilemparkan kepadanya. Ia ditangkap dan dibawa ke tengah desa untuk diadili. Beberapa orang mulai mencaci makinya, sementara yang lain melemparinya dengan batu kecil. Jaka hanya bisa terdiam, merasa dunia yang dulu menyayanginya kini telah berubah menjadi neraka yang ingin menelannya hidup-hidup. Warga desa yang dulu menyayangi Jaka kini berbalik menjadi hakim yang kejam. Mereka berbisik-bisik dengan penuh kebencian, seolah-olah Jaka memang benar-benar bersalah. Ibu-ibu yang dulu memberinya makan kini memandangnya dengan tatapan jijik. Para pemuda yang dulu bermain dengannya kini mengepalkan tangan, seakan siap menghajarnya kapan saja. "Orang sepertimu memang tak bisa dipercaya," teriak seorang lelaki tua, matanya penuh amarah. "Kami sudah baik padamu, tapi kau membalasnya dengan mencuri dari kepala desa." Beberapa orang mengangguk setuju, dan dalam sekejap, kemarahan warga berubah menjadi tindakan. Sebuah batu melayang dan menghantam bahu Jaka. Ia meringis, tetapi tetap berdiri tegak. "Aku bersumpah, aku tidak bersalah," katanya sekali lagi. Namun, suaranya tenggelam dalam teriakan massa yang semakin beringas. Dalam hitungan detik, pukulan pertama mendarat di wajahnya. Jaka tidak melawan. Ia tahu, apapun yang ia katakan, mereka tidak akan percaya. Warga mulai menyerangnya secara brutal. Pukulan dan tendangan menghujani tubuhnya, membuatnya jatuh tersungkur ke tanah yang berdebu. Darah mulai mengalir dari pelipisnya, tetapi ia tetap mencoba bangkit. "Dengar aku bukan pencuri," bisiknya lemah, namun tidak ada yang peduli. Di sudut sana, Pak Surya hanya menyaksikan dengan tatapan penuh kemenangan. Ia tidak perlu mengotori tangannya sendiri, warga sudah melakukan pekerjaan kotor itu untuknya. Ia kemudian memberi isyarat kepada beberapa pemuda desa. "Bawa dia keluar desa. Kita tidak butuh pencuri di sini." Dengan tangan terikat dan tubuh penuh luka, Jaka diseret melewati jalanan berbatu. Warga mengikuti dari belakang, mengiringinya dengan cacian dan hinaan. Mereka membawanya ke hutan di pinggiran desa, tempat yang jarang dijamah manusia. Udara malam mulai dingin, dan suara jangkrik menggema di antara pepohonan tinggi yang menjulang gelap. "Kita tinggalkan dia di sini saja," kata salah satu pemuda dengan nada ragu. "Dia pasti akan mati sendiri." Namun, yang lain tertawa sinis. "Tidak, dia harus merasakan akibat perbuatannya." Tanpa banyak bicara, mereka mulai memukuli Jaka lagi. Kali ini lebih kejam. Pukulan bertubi-tubi mendarat di wajah dan tubuhnya. Napas Jaka mulai tersengal. Pandangannya kabur. Ia bisa merasakan darah mengalir dari sudut bibirnya. Dengan suara yang hampir tak terdengar, ia berbisik, "Aku tidak bersalah." Namun, itu adalah kata-kata terakhirnya. Dengan satu pukulan terakhir di kepalanya, dunia Jaka berubah gelap. Tubuhnya yang tak bernyawa dibiarkan tergeletak di bawah pohon besar di tengah hutan yang sunyi. Para pemuda itu melangkah mundur, mulai merasa ketakutan atas apa yang baru saja mereka lakukan. Apa kita tidak salah?" bisik salah satu dari mereka dengan wajah pucat. Yang lain menelan ludah. "Sudah terlambat untuk menyesal. Kita kembali ke desa dan lupakan ini semua." Tanpa berkata-kata lagi, mereka berlari pulang, meninggalkan Jaka sendirian di tengah kegelapan. Namun, mereka tidak tahu bahwa kematian Jaka bukanlah akhir dari segalanya. Malam itu, angin bertiup lebih kencang dari biasanya, membawa bisikan samar yang menggetarkan pepohonan. Burung-burung gagak yang bertengger di dahan tiba-tiba terbang, seolah merasakan sesuatu yang mengerikan telah terjadi. Esok paginya, desa kembali seperti biasa, seolah-olah tidak ada yang terjadi. Warga melanjutkan aktivitas mereka, dan tidak ada yang membicarakan Jaka lagi. Namun, ketika malam tiba, suasana di desa mulai berubah. Suara langkah kaki terdengar di jalanan yang sepi, meski tidak ada seorang pun di sana. Angin berhembus dingin, membawa bisikan yang membuat bulu kuduk merinding. Beberapa warga mengaku melihat bayangan bergerak di antara pepohonan di pinggiran desa. "Sepertinya aku melihat seseorang berdiri di dekat sumur,"
kata seorang wanita tua dengan wajah pucat. Tapi saat aku mendekat, dia menghilang. Rumor mulai menyebar. Ada yang mengatakan mereka mendengar suara isakan tangis di tengah malam. Ada pula yang bersumpah melihat sosok Jaka berdiri di depan rumah mereka, menatap dengan mata kosong. Dendam yang belum terbalaskan mulai bangkit dari kegelapan. Malam itu, Pak Surya duduk di beranda rumahnya, mencoba menikmati secangkir teh hangat. Angin dingin bertiup perlahan, membuat lampu minyak di dekatnya berkedip-kedip. Di dalam hatinya, ia merasa lega. Jaka sudah tidak ada. Tidak ada lagi anak muda yang bisa mengganggu kedudukannya sebagai kepala desa. Namun, entah mengapa, malam itu terasa berbeda. Udara begitu berat, seolah ada sesuatu yang tak kasat mata sedang mengawasinya. Ia mencoba mengabaikan perasaan itu, tetapi bulu kuduknya terus meremang. Tiba-tiba, dari kejauhan, terdengar suara langkah kaki. Lambat, berat, menyeret. Pak Surya menegakkan tubuhnya, matanya menyipit menatap kegelapan. "Siapa di sana?" tanyanya dengan suara tegas. Tidak ada jawaban. Hanya ada suara angin yang berbisik di antara pepohonan. Namun, ketika ia hendak kembali duduk, suara itu terdengar lagi. Kali ini lebih dekat. Langkah kaki itu, seolah milik seseorang yang terluka, menyeret dirinya perlahan menuju rumahnya. Pak Surya mencoba menenangkan diri. Mungkin hanya angin, gumamnya. Namun, tepat saat ia mengucapkan kata-kata itu, suara lain muncul dari arah halaman depan. Suara lirih yang membuat darahnya berdesir. "Pak Surya," suara itu berbisik, lemah, namun penuh kesedihan dan kemarahan. Pak Surya terdiam, wajahnya memucat. Ia mengenali suara itu. Suara yang seharusnya tidak akan pernah ia dengar lagi. "Jaka." Ia menoleh dengan cepat, matanya liar mencari asal suara itu. Tapi tak ada siapapun di sana. Jantungnya berdegup kencang, tangannya mulai gemetar. Lalu, tiba-tiba, lampu minyak di sampingnya padam dengan sendirinya. Malam terasa semakin pekat. Pak Surya buru-buru masuk ke dalam rumah, menutup pintu rapat-rapat. Namun, sebelum ia sempat bernapas lega, ketukan pelan terdengar dari luar. Tok, tok, tok. Di dalam rumah, Pak Surya berdiri kaku. Ia menelan ludah, matanya tertuju pada pintu kayu yang kini menjadi satu-satunya penghalang antara dirinya dan sesuatu di luar sana. Ketukan itu terdengar lagi. Tok, tok, tok. Kali ini lebih keras. "Siapa?" tanya Pak Surya dengan suara serak. Tidak ada jawaban. Ia mencoba berpikir logis, mungkin itu hanya warga yang datang untuk urusan desa. Tapi siapa yang akan bertamu di tengah malam seperti ini? Dengan tangan gemetar, ia berjalan mendekati pintu. Namun, sebelum ia sempat membukanya, suara lain terdengar. "Pak, aku tidak mencuri." Suara itu begitu dekat, seperti berbisik tepat di balik pintu. Pak Surya terhuyung mundur, keringat dingin mengalir di pelipisnya. "Tidak, ini tidak mungkin," desisnya. Dengan tangan gemetar, ia meraih sebuah pisau yang tergeletak di meja, seolah senjata itu bisa melindunginya dari apapun yang ada di luar. Tapi sebelum ia bisa berpikir lebih jauh, pintu itu terbuka dengan sendirinya, mengeluarkan bunyi berderit yang panjang dan menyeramkan. Pak Surya ingin lari, tetapi tubuhnya terasa membeku. Dari balik pintu yang kini terbuka lebar, angin dingin berhembus masuk. Dan di sana, berdiri sosok yang membuat napasnya tercekat. Jaka. Wajahnya pucat, matanya kosong, dan tubuhnya masih mengenakan pakaian yang sama seperti saat terakhir kali ia terlihat hidup, penuh darah dan robekan. Kakinya telanjang, dengan luka menganga yang masih basah. "Pak Surya," Jaka berbicara lagi, suaranya terdengar seperti angin yang berbisik di antara dedaunan. "Aku tidak mencuri, tapi kalian membunuhku." Tubuh Pak Surya mulai bergetar hebat. Ia mencoba menggerakkan kakinya, mencoba kabur, tetapi tidak bisa. Kakinya seolah tertanam di lantai. "Jaka, maafkan aku," suaranya hampir tidak terdengar. Tetapi Jaka hanya berdiri di sana, tidak bergerak, hanya menatapnya dengan tatapan yang tidak bisa dijelaskan, bukan sekadar marah, tetapi juga penuh kekecewaan dan luka. Malam itu menjadi awal dari mimpi buruk yang tidak pernah berakhir bagi Pak Surya. Tidak hanya dirinya, tetapi juga orang-orang yang telah ikut membunuh Jaka mulai mengalami kejadian aneh.
Setiap malam, mereka mendengar suara langkah kaki menyeret di sekitar rumah mereka. Kadang-kadang, mereka melihat bayangan Jaka berdiri di sudut gelap, hanya diam, menatap mereka. Beberapa dari mereka mulai kehilangan kewarasan. Satu persatu, mereka jatuh sakit, digerogoti rasa bersalah dan ketakutan yang terus menghantui. Sementara itu, pohon besar di hutan tempat Jaka dibiarkan mati menjadi tempat yang ditakuti oleh semua orang. Tak ada yang berani mendekatinya. Burung gagak selalu bertengger di sana, seolah menjaga sesuatu yang tak kasat mata. Sementara itu, angin yang berhembus dari arah hutan selalu membawa bisikan lirih yang sama berulang kali. Aku tidak mencuri, tapi kalian membunuhku. Sejak malam itu, kehidupan di desa tak lagi sama. Warga yang dulu hidup damai kini dicekam ketakutan yang tak terjelaskan. Orang-orang mulai berbicara dengan suara berbisik, takut jika suara mereka terlalu keras, sesuatu yang tak terlihat akan mendengar. Tak ada yang berani keluar rumah setelah matahari terbenam. Bahkan anak-anak yang biasanya bermain di halaman hingga malam kini dipaksa masuk lebih awal oleh orang tua mereka. Namun, meskipun mereka bersembunyi di balik dinding rumah mereka, suara itu masih terdengar. Suara langkah kaki menyeret, seakan seseorang berjalan dengan luka yang dalam. Beberapa orang mengaku mendengar isakan pelan di luar jendela mereka, seperti seseorang yang menangis penuh luka batin. Tapi yang paling menakutkan adalah mereka yang melihatnya langsung. Aku bersumpah, kata seorang lelaki tua yang hampir kehilangan akalnya, aku melihatnya berdiri di depan rumahku, menatapku dengan mata kosong, seperti meminta sesuatu yang belum selesai. Setelah itu, lelaki tua itu jatuh sakit dan tak pernah bisa bicara lagi. Pak Surya, yang selama ini dikenal sebagai pemimpin yang kuat dan tak kenal takut, kini berubah menjadi sosok yang lemah dan penuh ketakutan. Ia tak lagi keluar rumah kecuali benar-benar perlu. Wajahnya yang dulu tegas kini dipenuhi lingkaran hitam akibat kurang tidur. Setiap malam, ia mendengar suara ketukan di pintu rumahnya. Tok, tok, tok. Selalu 3 kali, selalu di waktu yang sama. Ia tahu siapa yang melakukannya. Ia tahu, meskipun pintunya tetap tertutup, sosok itu masih ada di luar sana, menunggu. Kadang, ia melihat bayangan berdiri di halaman rumahnya. Kadang, ia mendengar desahan napas yang berat tepat di belakangnya, meskipun saat ia berbalik, tak ada siapapun di sana. Ketakutannya makin menjadi ketika suatu malam ia terbangun dan mendapati pintu kamarnya terbuka lebar, meskipun ia yakin telah mengunci-nya. Di dalam kegelapan, ia mendengar suara lirih. Aku tidak mencuri, tapi kalian membunuhku. Tak tahan dengan semua ini, Pak Surya memanggil seorang dukun dari desa seberang. Seorang lelaki tua dengan jubah putih dan tatapan tajam datang ke rumahnya, membawa dupa dan mantra-mantra perlindungan. Ia berkeliling rumah, merasakan sesuatu yang ganjil di udara. Energi di rumah ini buruk, katanya dengan suara berat. Seseorang yang mati dengan dendam besar masih berada di sini. Pak Surya menelan ludah. Apa yang harus aku lakukan? Tanyanya, suaranya hampir tak terdengar. Sang dukun menatapnya tajam. Kau tahu apa yang harus kau lakukan? Katanya pelan. Roh itu tidak akan pergi sampai ia mendapatkan keadilan. Namun, keadilan seperti apa yang bisa diberikan kepada seseorang yang sudah mati? Pak Surya menundukkan kepala, pikirannya kacau. Jika ia mengakui perbuatannya, warga desa akan tahu bahwa ia telah menjebak Jaka. Tapi jika ia tetap diam, roh itu akan terus menghantuinya, mungkin bahkan lebih buruk. Sementara itu, roh Jaka semakin kuat. Orang-orang yang terlibat dalam kematiannya mulai mengalami kejadian-kejadian mengerikan. Salah satu pemuda yang dulu memukulinya ditemukan tewas di ladang dengan wajah penuh ketakutan, seolah ia melihat sesuatu yang mengerikan sebelum menghembuskan napas terakhir. Yang lain kehilangan akal sehatnya, terus menggumamkan kata-kata tak jelas sebelum akhirnya lari ke hutan dan tak pernah kembali. Warga mulai percaya bahwa ini bukan kebetulan. Ini hukuman, bisik mereka. Ini balasan atas ketidakadilan yang telah kita lakukan. Ketakutan menyebar begitu cepat, hingga akhirnya seseorang mengambil keputusan berani. Seorang wanita tua, yang dulu pernah menyayangi Jaka seperti cucunya sendiri, berdiri di tengah balai desa dan berkata, "Kita harus melakukan sesuatu.
Kita harus mengakui dosa kita dan memberikan penghormatan terakhir kepada anak itu. Awalnya, tak ada yang berani menanggapi. Tapi ketika malam berikutnya lebih banyak orang mengalami kejadian mengerikan, mereka sadar bahwa ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. Maka, di suatu malam yang penuh ketegangan, seluruh warga desa berkumpul di bawah pohon besar tempat Jaka dulu dibuang. Mereka membawa obor, berdoa, dan menangis. Pak Surya, dengan tubuh gemetar, berdiri di depan mereka. Ia akhirnya mengakui semuanya, bagaimana ia menjebak Jaka, bagaimana ia membiarkan kemarahan warga membunuhnya. Suaranya bergetar, air matanya jatuh, tapi tidak ada yang bersimpati. Kami bersalah, kami telah melakukan dosa besar, katanya sambil menunduk. Jaka, jika kau masih di sini, kami mohon maaf. Angin berhembus kencang, cahaya obor berkedip, dan kemudian, di antara bayangan pohon, seseorang melihatnya. Sosok Jaka berdiri dengan wajah tenang, matanya tidak lagi penuh dendam. Perlahan, ia tersenyum tipis dan menghilang bersama angin. Sejak malam itu, desa kembali damai. Tapi setiap kali ada angin berhembus lembut melewati mereka, mereka tahu. Jaka akhirnya bisa tenang. Sahabat semua, dari kisah ini kita belajar bahwa menuduh seseorang tanpa bukti bisa membawa kehancuran. Kebenaran yang tersembunyi akan selalu terungkap, cepat atau lambat. Jangan lupa subscribe, like, dan share cerita ini jika kalian menyukainya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.